Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya Guru Gembul buka suara lagi ya terkait kemarin kan sudah datang ke Robito. Sekarang di suatu podcast ya beliau memberikan alasan lagi ya tentang nasab ini. Mohon ini benar-benar sih penjelasan yang sangat-sangat pas ya. Mohon disimak sampai akhir ya Bapak Ibu-ibu. Oke lah, tanpa banyak bicara ya, karena ini sangat-sangat ditunggu informasinya. Kita ke videonya ya. Hari yang lalu di ruang di kantornya salah satu lembaga namanya Robito Alawiyah, yaitu lembaga yang menaungi para habaib Indonesia, dan Bung Guru Gembul di situ hadir dengan menyampaikan hal yang menurut saya itu sangat kalau bahasa Jawanya itu bloko suto gitu, sangat terang benderang, sangat terang-terangan gitu, tanpa ada ngaling-ngaling, tanpa ada kata-kata pemanis. Bu mengajak mereka untuk introspeksi karena berbagai macam keributan yang menggugat mereka itu ya memang masalahnya dari mereka sendiri asalnya gitu kan. Iya. Bisa diceritakan sedikit awalnya dari mana kok bisa Bung Guru Gembul tiba-tiba datang ke situ menguliai mereka gitu. Sedekat apa sih Bung Guru Gembul dengan isu masalah ribut-ribut nasab itu? Saya nggak mendekatkan diri pada isu nasab itu. Saya termasuk orang yang tidak peduli apakah beliau keturunan Nabi atau bukan, karena saya melihat kesuksesan, kehebatan, kemuliaan seseorang adalah dari kontribusinya terhadap masyarakat, bukan keturunan siapa dia gitu. Jadi kalaupun benar mereka keturunan Nabi, maka itu tidak akan mengalihkan saya dari kriteria kebaikan seseorang adalah dari kemanfaatannya. Itu saja, titik, selesai sampai di situ. Yang menjadi masalah dan kemudian konsen dari saya itu adalah banyak di antara mereka yang mengeluarkan doktrin-doktrin yang mengubah ajaran agama saya. Mengubah itu beneran secara eksplisit saya sebut mengubah, dan kemudian merusak nalar logika masyarakat. Dan kemudian juga mengancam keutuhan Indonesia. 3 poin itu yang saya soroti sebenarnya. Jadi apakah beliau nasabnya kayak gimana ya, itu bukan urusan saya, tapi klaim itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika ada seseorang yang mengatakan di pengadilan, ini pengadilan, bahwa ketika dia berkasus bahkan gitu. Iya, ketika dia berkasus, jadi tersangka kan? Dia tersangka, dia melakukan persekusi, melakukan intimidasi, kemudian diadili, dia masih marah-marah kepada saksi bahwa saya kan keturunan Nabi, kenapa saya diberatkan? Nah, ini kan merusak logika masyarakat dan mengubah ajaran agama Islam dalam hal ini. Saya mencintai Indonesia, saya mencintai agama saya mencintai masyarakat, dan tentu saja saya mencintai kerukunan. Jadi ketika ada orang-orang yang saya pikir itu akan mengganggu atau merusak poin-poin yang tadi saya sebutkan, maka saya harus melawan itu. Bukan melawan orangnya, tapi melawan doktrinnya. Ketika ada misalkan orang yang mengatakan bahwa ternyata tarim itu lebih mulia menurut Habib sehingga tidak usah keluar bahkan tidak ke Mekah karena saya mencintai kota ini, nggak berhaji. Nah, ini kan sebenarnya dalam Islam bermasalah. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah ulama-ulama dari tarim. Nah, ini juga mengubah sejarah. Kemudian Bung Karno itu disarankan untuk memerdekakan Indonesia 17 Agustus menurut Habib ini. Sebelum proklamasi sowan dulu katanya. Iya, nah itu cerita-cerita semacam itu ujung-ujungnya adalah untuk memperkuat basis mereka di hadapan masyarakat. Berarti Pak Guru menganggap bahwa upaya mengglorifikasi peran kesejarahan mereka ini itu sesuatu yang disengaja, sesuatu yang katakanlah memang by design itu kan? Saya menduganya seperti itu karena bukan hanya satu gitu. Kalau memang satu atau dua ya oke lah, tapi kalau misalkan banyak dan modusnya sama, ya ini kita patut curigai. Karena itu kemarin salah satu yang kayaknya menjadi bantahan mereka kan, katanya itu kan anak-anak muda, dai-dai yang muda yang kurang. Ya makanya saya tagih, kalau memang itu dai-dai muda, kenapa yang tua-tuanya nggak ngomong gitu? Kenapa justru malah membela? Jadi ketika Pak Haji Roma Irama misalkan bersaksi bahwa dirinya pernah ditawari gelar Habib misalkan begitu, kenapa malah dimaki-maki di media sosial gitu? Itu kan berarti bukan hanya tidak diakui, cuman mengintimidasi terhadap orang-orang yang melakukan pengakuan itu. Nah, ini kan sebenarnya kalau memang oknum, ya bilang aja, minta maaf kalau ada oknum yang seperti itu, ya selesai kan? Nah, ini enggak, ini malah kamu itu fitnah.
justru malah menegaskan bahwa ini adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Iya, karena sepertinya sampai hari ini kan mereka masih berlindung itu kan hanya si A, si Fulan, si Iya. kan nggak merepresentasikan semua gitu kan. Atau kan ada bahkan seringkali yang dimunculkan gini, "Lu ini enggak, Pak, ini enggak Pak Quraisy Shihab misalnya, Iya. atau ini enggak seperti itu." Iya, dan kita juga tidak membahas Pak Quraisy Shihab karena beliau bahkan juga tidak mengklaim soal status ilahiyah atau status nubuah. Itu kan enggak, biasa aja. Ya udah, selesainya di situ. Makanya untuk Robitoh Alawiyah, untuk Ba'alawi, untuk Habib-Habib se-Indonesia, saya katakan bahwa baraya semua itu akan terus-terusan menjadi bulan-bulanan orang, netizen, dari kebencian semuanya numpuk, bukan gara-gara ada konspirasi, ada apa-apa, tapi perilaku itu tuh. Ketika berusaha meminta kepada orang lain keistimewaan di depan hukum, keistimewaan dalam sosial kemasyarakatan, dan bahwa mereka memang mendiskriminasi orang-orang, membagi antara kelompok mereka dengan kelompok bukan mereka lebih mewah. Padahal kan kalaupun mereka mau menikahi sesama mereka saja gitu dalam klan itu saja, itu kan istihad pikiran mereka sendiri dan tidak ada urusannya dengan dalil. Jadi jangan mensakralkan pendapat dan pikiran mereka sendiri. Iya. Pikiran mereka sendiri itu profan. Pikiran mereka sendiri itu sebenarnya adalah hasil olah pikir manusia, hasil olah logika mereka. Lalu itu disakralkan. Kalau misalkan orang melakukan ini dosa, kok main dosa gitu. Tapi diberi justifikasi itu seolah-olah ajaran agama kan. iya, dan bukan hanya itu, memang banyak di antara mereka yang akhirnya mengatakan ini mengubah. Salah satu yang saya kritik itu adalah ketika mereka mengubah ajaran Islam terang-terangan. Dalam ajaran Islam, orang diterima di sorga atau di neraka itu terkait dengan iman dan amal solehnya. Itu kan? Sama mereka diganti. Mau amal solehnya kayak gimana kalau tidak mencintai habaib, neraka. Atau bahkan sebaliknya, ahli maksiat, orang yang nggak benar, tapi kalau mencintai habaib masuk surga tanpa hisab. Itu mereka katakan. Dikasih free pass katanya. Iya. Kali surat dan ditunjukin sama malaikat. Dikasih gitu. surat, malaikatnya langsung ketakutan. Dan memang mereka juga sampai mengklaim bahwa golongan mereka itu sampai bisa memadamkan api neraka. Ini coba kalau mereka beristihad untuk diri mereka sendiri ya gak apa-apa, tapi ketika mereka mengumumkan kepada orang-orang bahwa kami memiliki seperti ini dan Anda mau benci mau tidak, terima saja bahwa kamilah yang akan memberi syafaat kalian di akhirat nanti. Gitu kan? Iya, makanya nyumbang sama kami nih. Ayo, ini kotaknya silakan. Kan kacau gitu. Sekali lagi saya tidak tertarik untuk menggibahkan Habib Anu atau saya Enggak, atau Robitoh Alawiyah secara keseluruhan, enggak. Saya itu tuh ajaran itu, saya enggak pernah. Saya selalu mengatakan saya tidak pernah fokus ke personal ya. Kepada personal atau kepada golongan. Kepada Pak Jokowi, kepada politisi, kepada siapa, enggak secara personalnya, enggak, ini perbuatannya, tindakannya. Makanya kalau mereka mau dicintai, mereka mau menghentikan polemik ini, ya udah, itu perbuatan-perbuatan itu silakan dihilangkan saja. Kembalilah pada fitrah yang paling mendasar, bahwa kalau misalkan mau dimuliakan, berkontribusilah kepada masyarakat. Salah satu kan kemudian pesannya Pak Guru Gembul di forum itu, jangan dibantah argumennya, tapi tunjukkan perubahan perilakunya kan gitu. Iya, betul. Nah, apa yang diharapkan, dibayangkan loh Bung Guru Gembul berubah dari mereka untuk kemudian menunjukkan Iya, makanya mereka jangan minta pengistimewaan, mereka jangan mengucilkan, merendahkan, mendiskriminasikan orang di luar kelompok mereka. Mereka jangan sampai mengubah ajaran-ajaran Islam. Mereka jangan mendangkalkan pola pikir masyarakat. Mereka kan selama ini ya mendangkalkan pola pikir masyarakat dengan ajaran-ajarannya itu. Nah, kalau tidak seperti itu, ya sudah selesai masalahnya. Ketika kita misalkan melihat Ibu Najwa Shihab gitu, ya kan beliau juga dari kelompok itu gitu. Dan nggak pernah kemudian mempraktekkan semua hal yang disampaikan. Iya, dan karena itu makanya tidak pernah ada sasaran kebencian ke Ibu Najwa Shihab gitu kan, nggak pernah ada. Karena memang fokusnya itu bukan soal Ba'alawinya atau klan dari Yamannya, bukan soal itunya. Perilakunya, iya. Coba itu, dan perilaku itu bisa diubah kan? Makanya silakan ubah. Walaupun kemarin-kemarin nampaknya perubahan itu akan mereka upayakan sekarang, terlihatnya gitu. Ya, tapi itu harus diapresiasi juga, dan mereka juga harus bongkar tuh kuburan-kuburan yang disangkakan mereka yang buat itu kan. Itu yang mungkin juga rasanya perlu diperjelas lagi di forum ini. Kenapa sih kemudian rasanya kok sulit sekali menjelaskan ke mereka bahwa
pembahasan tentang nasab itu selama ini mereka nggak ilmiah gitu. Yang dimaksud sama Pak Guru kemarin ilmiah itu kan ada dasarnya, ada buktinya. Iya, ilmiah itu memiliki metodologi ilmu dan disajikan dengan sistematika yang pasti, yang kemudian hasilnya itu bisa diuji berkali-kali dengan metodologi yang sama itu. Gitu. Oleh siapapun hasilnya akan sama kan? Oleh siapapun hasilnya sama, kan kaidah ilmu itu seperti itu. Nah, mereka kemarin juga sudah mengakui, ya walaupun ada argumentasi saya yang meleset gara-gara saya lupa angka gitu. Tapi mereka juga pada akhirnya mengakui bahwa metodologi ilmu nasab yang mereka gunakan itu memang sangat ketergantungan pada tradisi lisan, dan itu sebenarnya tidak terlalu diakui secara akademik, dan bahwa mereka juga mengaku subjektif karena menakar keaslian pernyataan itu dari pengakuan gitu. Ya udah selesai. Jadi secara akademik argumentasi itu sudah menegaskan bahwa secara akademik mereka ditolak. Apalagi ketika mereka menegaskan bahwa misalkan sumber otentik atau sumber primer itu tidak dibutuhkan lagi gitu kan. Kan mereka mengatakan seperti itu, bahwa sumber sezaman itu tidak otentik gitu. Jadi ketika saya misalkan mengaku bahwa saya kemarin ketemu sama Pangeran Diponegoro di pasar gitu, dalam rentang waktu 150 tahun, itu kan bedanya gitu. Nah, selama saya dipercaya dan jadi orang baik, ya udah diterima pernyataannya gitu. Itu verifikasinya hanya gara-gara Pak Guru Gembul ini orangnya bisa dipercaya apa enggak kan gitu. Iya itu. Ya kalau misalkan untuk orang-orang di zaman dulu memang karena tidak memiliki kaidah dan pendekatan yang lebih modern kan, ya jadi itu wajar, itu sesuai dengan nafas zaman, Tapi kalau misalkan sekarang itu diterapkan, ada metodologi yang lebih baik. Kenapa enggak? Kenapa mereka? Oh, karena ini dari Islam. Nah, itu masalahnya. Itu ada jadi ilmu nasab, ilmu fikih itu bukan ilmu Islam. Itu adalah ilmu untuk memahami Islam. Itu beda cerita. Jadi Nabi menyuruh kita berfikih, Nabi menyuruh kita untuk belajar ilmu sanad, tapi bukan berarti Nabi ngasih metodologinya, karena itu perkembangan ilmu sanad, perkembangan ilmu fikih dan sebagainya itu buatan manusia, itu produk zaman, produk budaya. Jadi misalkan Abu Hanifah bikin seperti ini, kemudian dikoreksi lagi sama Imam Syafi'i, kemudian dikoreksi lagi sama Imam Ahmad, menunjukkan bahwa itu adalah produk budaya. Karena itu produk budaya, jangan disakralkan. Hanya gara-gara mereka menggunakan metodologi sanad yang itu buatan manusia, mereka malah mengklaim itu adalah dari Islam. Dari Islam itu adalah perintah kita untuk mempelajari nasab. Iya. Nah, setelah diperintahkan berarti kita harus bikin metodologi yang terus-terusan berkembang karena diperintahkan. Lah kita malah terjebak pada metodologi kuno. Menguniversalkan, menirwaktukan gitu, seolah-olah yang berlaku tahun itu, abad itu, ya, jadi sampai sepanjang zaman akan dipakai. Iya, zaman peradaban Islam tumbuh itu kan ketika mereka terus-terusan bergerak, saling mengkoreksi, tesis, antitesis dan sebagainya, terus-terusan berkembang kan. Sekarang terhenti. Bahkan ketika misalkan saya berdebat, dan saya juga masih minat berdebat, misalkan soal bank syariah misalkan. Coba ketika misalkan dibahas bank syariah, bukan menggunakan pendekatan ekonomi modern, tapi riba adalah definisinya ulama abad ke-9. Padahal ilmu ekonomi sudah berkembang jauh sekali sekarang, udah benar-benar. Tapi pendapat, logika, pikiran manusia abad ke-9 dipakai untuk zaman sekarang. Kan itu Quran bukan, hadis bukan, tapi disakralkan. Itulah yang akhirnya membuat peradaban Islam itu runtuh. Dan karena mandek kan, mandek. Itu pendapat itu ya dipakai. Jadi mereka tidak menghormati ulama-ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu sudah berhasil sampai sini, berharap bahwa itu menjadi pijakan bagi orang-orang di atasnya berikutnya gitu. Ya mereka malah mensakralkan ilmu yang di sini gitu. Jadi Imam Syafi'i bikin usul fikih misalkan, ya berharap bahwa ilmu itu berkembang, dia sudah pada sampai level itu, tolong estafet peradabannya lanjutkan. Ini malah disakralkan yang ininya gitu. Ya kasihan Imam Syafi'i, nangis itu di akhirat kalau gitu. Di media sosial juga rame, kemudian kenapa ini tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ya katakanlah merepresentasikan agama Islam? Enggak pada berani. Mau MUI atau enggak berani. Ormas. Kenapa? Makanya saya tanya, MUI berani nggak? MUI kan nggak berani selama ini. MUI berani itu kalau ada influencer yang belum kaya raya itu makan babi pakai bismillah, nah mereka berani itu. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang lebih besar, nah mereka diam bungkam. Ya, saya juga nggak tahu. Bayangkan agama Islam diubah secara prinsipil. Kalau selama ini kan MUI kayaknya kalau ada yang ajaran sesat apa kayak gitu-gitu kan, mereka akan bersuara gitu. Ini bukan lagi sesat ini. Ya, ajaran sesat yang mau dikoreksi sama MUI itu yang kecil-kecil. Kalau sudah menjadi bagian dari, ya makanya ini. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi tanggapan dari Guru Gembul ya, terbaru
yang mana beliau ya berbicara di suatu podcast ya, yang mana Guru Gembul nggak membenci personal ya, beliau nggak membenci ya, misalnya personal atau lembaga misalnya Rabitoh atau misalnya Habib ini beliau nggak membenci itu ya, tapi beliau cuman ingin mengkoreksi pemikirannya ya, atau ya yang kurang beres atau misalnya nggak bermaslahat untuk masyarakat ya, itu harus diluruskan. Semoga ya intinya meluruskan ideologi atau pemikirannya itu ya Bapak Ibu. Oke, kita doakan Guru Gembul sehat selalu, amin ya rabbal alamin, dan para habaib yang benar yang berjuang di jalan Allah juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.